Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kesempatan berbahagia ini kita akan ngaji tentang sholat di perjalanan selama perjalanan ibadah haji. Sebuah riwayat hadis dari sahabat Jabir ibnu Abdullah, ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yusolli ala rohilatihi nahwal masyriq. Faida arada an yusolli al maktubah nazala fastaqbal al kiblat. Jadi Jabir radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendirikan sholat di atas hewan tunggangan menghadap ke timur. Jika beliau hendak melaksanakan sholat wajib, maka beliau turun dan melaksanakannya dengan menghadap kiblat. Nah, ini adalah satu contoh tentang sholat di kendaraan ketika Rasulullah SAW sedang melaksanakan perjalanan dalam rangka ibadah haji ataupun ibadah umroh. Apa yang bisa kita peroleh dari hadis ini? Yang pertama, ketika bepergian jauh, Rasulullah SAW melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan tunggangannya atau hewan tunggangannya dengan beliau. Jika beliau hendak sholat fardu, beliau turun terlebih dahulu menghadap kiblat dan melaksanakan sholat fardu secara sempurna. Yang kedua, perjalanan yang jauh tempuh selama berjam-jam melalui beberapa waktu sholat dan berbagai medan perjalanan, baik itu daratan, lautan, ataupun perjalanan udara. Inilah yang kemudian jadi persoalan dalam perjalanan ibadah haji. Inilah menjadi seninya juga dalam ibadah haji yang membutuhkan panduan dan pedoman terutama tentang bagaimana sholat di atas kendaraan. Kendaraan darat umum bukan mobil pribadi, bila mana memungkinkan untuk berhenti dan melaksanakan sholat menghadap kiblat, utamanya adalah sholat fardu, maka ini lebih baik. Namun jika tidak memungkinkan, maka sholat di atas kendaraan dengan cara berdiri tidak mampu, jika mampu, atau dengan duduk jika tidak memungkinkan dengan berdiri. Ini apabila misalkan di kapal begitu ya, kapal laut, bisa dengan berdiri cari arah kiblat, kemudian dikerjakan sholatnya dengan jamaah dengan sempurna. Yang keempat, sholat di atas kendaraan apabila memungkinkan, ini sebaiknya dengan tata cara sholat yang penuh atau yang sempurna, utamanya adalah sholat fardu. Kemudian yang kelima, kendaraan udara ketika perjalanan haji dan umroh pesawat, maka sholat yang dikerjakan ini berupa sholat li hurmatil waqt atau sholat sunnah 2 rakaat menghormati waktu sholat fardu di waktu tersebut. Hal ini dikarenakan dalam pesawat kurang memungkinkan untuk berwudu secara sempurna dan juga tayamum. Demikian halnya ketidakmungkinan mengerjakan rukun sholat menghadap kiblat. Sholat li hurmatil waqt tidak menggugurkan kewajiban sholat fardu kita, hanya sebagai bentuk ketaatan di dalam kesempitan situasi perjalanan. Kemudian setelah sampai di lokasi nanti di bandara atau di pemondokan, apabila langsung menuju pemondokan, maka kita berkewajiban mengganti sholat yang terlewatkan tersebut. Ya, inilah tata cara sholat di perjalanan ketika ibadah haji dan umroh menggunakan mode perjalanan apakah darat, laut, ataupun udara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.